الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita membuka khutbah ini dengan banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan khatib mengajak diri khatib sendiri dan semua jamaah sekalian untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kita wafat kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, izinkan kami pada khutbah ini menyampaikan sebuah materi khutbah berkenaan dengan urgensi berpakaian di dalam Islam. Kaum muslimin rahimakumullah, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebuah hukum kecuali di dalamnya ada maslahat, ada kebaikan yang banyak, baik bagi individu itu sendiri maupun bagi komunitas di mana individu itu berada, atau maslahat secara komunal. Dan syariat ditegakkan atau hukum Islam ditegakkan demi terwujudnya keteraturan dalam muamalah, dan sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala sayang kepada makhluknya. Dan Allah menyadari bahwasanya manusia tercipta dalam keadaan dhaif. Allah berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia tercipta dalam keadaan dhaif. Dalam tafsir As-Sa'di dikatakan, wa dzalika li rahmatihi at-tammah wa ihsanihi asy-syamil wa 'ilmihi wa hikmatihi bi dha'fil insani 'an min jami'il wujuh. Dan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang menyeluruh, dan juga pengetahuan Allah dan hikmahnya Allah, pengetahuan Allah dengan sifat dhaifnya manusia dalam segala hal, maka fanasaba, maka Allah menyesuaikan hukum-hukumnya, an yukhaffifallahu an, agar supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketika manusia melaksanakan hukum-hukumnya, maka manusia melaksanakan hukum itu menjadi ringan. Ma yad'afu anhu wa ma la yutiquhu imanuhu wa sabruhu wa quwwatuhu, apa-apa yang sesuai dengan tingkat kelemahannya
dan yang sesuai dengan kekuatan dari imannya dan kesabarannya dan juga kekuatan dari fisiknya. Kaum muslimin rahimakumullah, salah satu bentuk dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita untuk berpakaian sebagai bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-A'raf ayat 26 Allah berfirman, "Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha. Wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun." Wahai bani Adam, berarti untuk semua anak Adam, sungguh kami telah turunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan sebagai perhiasan. Pada ayat ini Allah menjelaskan dua fungsi dari pakaian, dari libas, yaitu untuk menutup aurat dan sebagai perhiasan bagi kita. Dan memang kita berhias-hias dengan pakaian kita. Walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itu adalah lebih baik. Dan berpakaian itu Allah menerangkan, dzalika min ayatillah, itu adalah dari tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda ciptaan Allah Subhanahu wa taala, la'allahum yatadhakkarun, agar supaya mereka bisa mengingat. Dalam tafsir dikatakan, wa libasut taqwa dzalika khairun minal libasil hissi. Pakaian takwa itu lebih baik daripada pakaian yang kita pakai di badan kita sendiri. Fa inna libasat taqwa yastamirru ma'al 'abdi. Karena pakaian takwa itu akan tetap bersama dengan sang hamba tersebut. La yabla wa la yabid. Tidak akan pernah rusak dan tidak akan pernah usang. Wa huwa jamalul qalbi war ruh. Pakaian takwa itu adalah keindahan hati dan juga keindahan dari rohani. Kaum muslimin rahimakumullah, betapa pentingnya berpakaian ini, sehingga karakter atau sifat seseorang itu bisa kita lihat atau bisa kita nilai dari cara berpakaiannya. Yang pertama yang bisa kita nilai adalah ketika kita melihat seseorang dalam pakaiannya, bagaimana kualitas iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Seseorang yang berpakaian dengan menutup auratnya, maka iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala lah yang menyuruh dia atau mendorong dia untuk melakukan hal itu. Demikian juga dengan orang yang naik motor, misalnya bonceng istrinya berpakaian hijab dengan lengkap dengan jilbabnya, sementara dia sendiri berpakaian celana yang kelihatan dengkulnya berkeliling, maka dapat kita katakan bahwa iman sang istri dan takwa sang istri lebih kuat dari imannya sang suami. Oleh karena itu dikatakan bahwa pakaian takwa ini, pakaian takwa dan juga pakaian seseorang itu akan saling melengkapi. Seseorang yang punya takwa, maka dia akan dilengkapi dengan pakaian zahirnya. Namun sebaliknya, pakaian zahirnya tanpa pakaian takwa, maka tentulah dia dapat menyingkapkan auratnya. Karena kenapa? Karena ketika dia berpakaian tanpa dilengkapi dengan pakaian takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin tipis iman, maka semakin mengabaikan rambu-rambu agama. Dengan demikian sebaliknya, semakin tinggi iman seseorang dan takwa seseorang, maka seberapa berat pun cobaan untuk bisa iltizam atau seorang yang bertekad untuk konsisten dalam berpakaian syar'i, maka hal itu tentulah akan dilakukan. Kemudian yang kedua yang bisa kita nilai
dari seseorang dalam pakaiannya adalah tentang kualitas ilmu seseorang, dan ilmu yang kita maksud di sini adalah ilmu agama. Mengapa demikian? Seseorang yang mempunyai ilmu, pasti di antara kita ketika sekolah sudah belajar, bahkan di SD, batas-batas aurat yang harus ditutup. Apakah ilmu ini bermanfaat bagi dia? Apakah di usianya sekarang yang sudah tua, yang sudah berusia 40, tapi ketika keluar rumah dilihat oleh tetangganya, oleh masyarakat umum, apakah auratnya masih tutupi? Maka dipastikan dia telah melupakan ilmunya. Maka ilmu seperti ini tidaklah bermanfaat baginya. Kemudian yang berikutnya adalah yang bisa kita nilai dari seseorang, dari pakaiannya, bahwasanya pakaian ini adalah identitas, dari warnanya, dari bentuknya, dari cara berpakaiannya, maka bisa diketahui dari mana dia berasal. Misalnya pakaian sekolah. Pakaian sekolah, meskipun di Pondok Rezeki ini, dalam lingkungan ini ada beberapa sekolah, tapi biasanya sekolah punya pakaian yang mencirikan sendiri sekolahnya. Atau katakanlah toko-toko atau kantor-kantor, mereka punya sendiri identitas dari pakaiannya. Demikian juga dengan para mahasiswa, misalnya punya jas alma mater dengan warna tertentu, sehingga kalau mereka berkumpul di sebuah lapangan yang luas, maka akan diketahui, oh si fulan berasal dari sini, si fulan berasal dari sini. Oleh karena itu ada kaidah yang berlaku, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia dari kaum tersebut. Oleh karena itu, mohon maaf jika ada misalnya di antara kalangan laki-laki muslim, ketika berpakaian dengan pakaian yang tidak menutup aurat secara syar'i, maka kita belum bisa menilai apakah dia ini muslim atau tidak muslim. Tidak bisa menilai. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak muslim juga berpakaian seperti itu. Kemudian jika para wanita dewasa kita berpakaian yang tidak berhijab, kemudian ada orang yang bukan orang di lingkungan ini, dia berjalan dan melihat wanita-wanita kita tidak berhijab, maka dia tidak bisa bedakan ini muslimah atau bukan, ini muslimah atau bukan. Kenapa? Karena berpakaian hijab itu adalah identitas, adalah ciri khas dari seorang wanita muslimah. Dalam surah Al-Ahzab ayat 49 Allah berfirman, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatik wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain. Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan juga anak perempuanmu dan juga kepada para wanita beriman agar mereka menutupkan jilbab mereka ke badan-badan mereka. Dengar, setelah ini Allah berfirman, dzalika adna ayyurafna. Dengan menggunakan itu, dengan mengenakan itu, adna ayyurafna, wanita mukminah itu bisa dikenal. Fala yu'dzain, dan dijanji dari Allah, ketika ada orang berhijab, tentulah dari sisi yu'dzain, dan di sini adalah maksudnya mereka tidak disakiti. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah ternyata ketika seseorang itu menutup dengan bajunya, berpakaian dengan pakaian yang syar'i, kita selalu bergaul dengan tetangga kita, kita keluar rumah, ya, tidak mungkin kita tidak bertemu dengan orang lain. Maka ketika kita berpakaian syar'i, wanita-wanita muslimah kita berhijab, maka secara tidak langsung kita pun menjaga pandangan dari sesama muslim.
dari sesama muslimah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk menundukkan pandangan jika kita melihat pemandangan-pemandangan yang tidak boleh untuk kita lihat. Allah berfirman, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun." Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga farji-farji mereka. Hal tersebut adalah suci bagi mereka, lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Demikian juga dengan wanita. Qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Katakanlah kepada wanita-wanita beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka. Ya, kita saling menundukkan. Ini menundukkan, laki-laki menundukkan, yang perempuan juga menundukkan pandangan mereka. Dan tentu saja ketika mereka berhijab, maka terjagalah pandangan mereka dari hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Kemudian yang kelima, kaum muslimin sekalian, ketika kita berpakaian dengan pakaian yang syar'i, maka sesungguhnya kita termasuk tahadduts bin ni'mah. Itu adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya kepadanya dan dia pun membelanjakan hartanya di jalan yang Allah ridai. Suatu saat Rasulullah SAW ditemui oleh sahabat, melihat sahabat. Sahabat ini menggunakan pakaian yang thawbutun, pakaian yang harganya murah. Ya mungkin ketika itu tadi harganya murah. Maka Nabi SAW bertanya karena kasihan. Dia mengatakan, "Ala kamal, kamu punya uang, kamu punya harta?" Qala na'am. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku punya harta." Rasul bertanya lagi, "Min ayyi mal?" Dari harta yang mana? Dia mengatakan, "Min kullil mal qad a'tani Allah." Dari semua jenis harta Allah berikan kepadaku. Berarti orang ini orang yang sanggup, orang yang mampu untuk membeli pakaian. Maka Rasulullah menjawab, "Fa idza ataka Allahu malan falyuri athara ni'matillahi 'alaika wa karamatihi." Kalau Allah kasih harta, maka perlihatkanlah harta itu, perlihatkanlah bekas-bekas dari nikmat Allah itu ada padamu. Dan salah satu bekas nikmat Allah yang ada pada kita adalah kita mencukupkan pakaian kita dengan menutup aurat kita. Kalau kita misalnya membelikan pakaian yang kurang, tadi kan pakaian yang membuka aurat berarti kurang. Nah, berarti kita dianggap tidak membelanjakan itu sesuai dengan apa yang Allah ridai. Maka ketika Allah berikan kepada Anda nikmat yang banyak, sanggup beli pakaian untuk menutup aurat kita, demikian juga sanggup membeli pakaian bagi istri-istri kita dan anak-anak perempuan kita, falyuri athara ni'matillahi 'alaikum, maka perlihatkanlah bekas-bekas nikmat Allah ini kepadamu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arda anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati ajma'in wa anna
وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.